Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Steven Christian sebagai bagian dari tim pro yang bertugas untuk menyanggah argumen dari tim kontra. Seperti yang kita tahu bahwa dinasti politik merupakan bagian dari kroni-kroni yang ingin berkuasa dan berakibat pada rusaknya kepercayaan publik terhadap entitas dan lembaga pemerintah. Tetapi dinasti politik tidak selalu bersifat destruktif atau buruk. Justru dalam beberapa konteks tertentu, dinasti politik sendiri bisa memperkuat demokrasi dan pembangunan yang ada. Indonesia sendiri merupakan negara politik dan demokrat, sehingga dalam beberapa kejadian terjadi adanya dinasti politik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang bisa saya gunakan untuk menjaga argumen dari tim lawan dan mendukung argumen saya. Saya akan memberikan 5 poin penting. Yang pertama adalah legitimasi dan kepentingan jangka panjang. Nah, politisi dan dinasti demokratis memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan demokrasi karena warisan politiknya hanya akan efektif jika digunakan dalam sistem demokrasi. Nah, biasanya keluarga yang udah lama atau yang telah lama ikut andil dalam bidang politik akan cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mereka sudah lebih dipercaya karena sudah dilihat hasil pekerjaannya. Berikut contohnya adalah silsilah keluarga dari Insinyur Soekarno, karena banyak keturunannya yang menjadi politikus di Indonesia. Nah, berikutnya adalah jaringan dan koneksi yang luas. Anggota dinasti mewarisi jaringan sosial dan politik dari pendahulu-pendahulunya. Hal ini mempercepat proses pengambilan kebijakan atau kerjasama lintas lembaga atau negara. Nah, Indonesia sendiri mempunyai hubungan atau relasi yang kuat dengan negara-negara lain karena Indonesia berada dalam satu komunitas yang kita kenal sebagai ASEAN. Berikutnya adalah pengalaman sejak dini. Karena para anggota dinasti telah tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan politik, sehingga mereka akan selangkah lebih maju dibanding dengan orang-orang yang tidak paham dengan dunia politik atau tidak pernah bergabung dengan dunia politik, karena mereka sejak kecil sudah diajarkan atau sudah dilatih bagaimana caranya menjadi seorang politikus. Berikutnya adalah motivasi pendiri. Untuk membangun relasi, biasanya para politikus ini membangun hal positif seperti pembangunan layanan publik dan mereka mengembangkan citranya dalam membantu sesama. Contohnya seperti berdonasi atau berbagi semacam bingkisan kecil. Nah, hal ini membuat adanya infrastruktur dan warisan yang bisa digunakan untuk jangka panjang sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berikutnya adalah hubungan dekat dengan komunitas. Nah, karena nama keluarganya dikenal, politisi lebih mudah untuk dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, mereka mempunyai hubungan lokal yang kuat dengan masyarakat sehingga mereka lebih memahami kebutuhan dengan baik. Mungkin beberapa dari mereka ada yang berasal dari sekitar masyarakat tersebut atau bukan dari pihak politisi. Nah, contohnya adalah Jokowi dan anak-anaknya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa contoh dinasti politik. Contohnya yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno, yaitu mantan presiden pertama Indonesia. Lalu ada anaknya Megawati Soekarno Putri yang sempat menjabat sebagai presiden juga, dan ada Ibu Puan Maharani yang sekarang sedang menjabat sebagai salah satu politikus di Indonesia. Nah, berikutnya adalah Jokowi dan anak-anaknya. Sebenarnya Jokowi tidak mewariskan secara langsung jabatannya kepada anak-anaknya, tetapi hal itu masih tetap berpengaruh ke anak-anaknya. Dan ternyata sistem kerajaan juga merupakan dinasti politik. Seperti di masa lalu, sistem kerajaan itu mewariskan tahtanya ke keturunan-keturunannya, sehingga hal itu bisa disebut sebagai dinasti politik.
Nah, kesimpulannya dinasti politik itu merupakan solusi dalam pemerintahan. Dalam konteks sistem demokrasi, dinasti politik tidak selalu merusak. Nah, kita bisa menjadikannya dan melihatnya dalam hal yang lebih positif lagi. Yang terpenting adalah lembaga demokrasinya yang lebih kritis dan adil dalam pemilihannya. Nah, jika pemimpin sebelumnya bisa membuat hal negatif menjadi hal yang lebih positif, maka tidak akan menjadi masalah jika ada sistem dinasti politik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian argumen saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.